Hingga era Said Hasan yang dikatakan Amul Ijtima, tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wali cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wabala. Ini karobun, kesusahan, wabalaun dan tragedi. Belalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu udah disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatane mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Nanti sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini, Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa ya mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidola no sahabat yang kuno ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah akhirnya sahabat macam-macam, jale madu ngidola no sahabat sopo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa ngidola no sopo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat sehingga perilakunya variasinya banyak. Lho tenan niku mboten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Sehingga orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin dak kebet. Mungkin dak kemana sing ngene. Oh pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, enggak ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane wong eno pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watlak, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene, ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbah barokah mbah laknat pokoke keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang napa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bihikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh utang Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Kenapa ngerti kenapa sih acara berpikir demi nak Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik Islam ora malas. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok to. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi.
sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton lagi bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya apa? Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau ya mirip perang. Cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, betul. Karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti Nabi Fatimiyah. Ada perang. Nanti awal-awal zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk afal tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk afal tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Sulu. Mendingan karena ada musuh. Ada kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir luwih apik timbang kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kalah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya penting Londo diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang, ya usir-usiran. Itu sejarah, mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu latusi dan ladina tulamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610 ya. Kalau Masehinya sekitar 600. Gitu dong ya. Wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi yang kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh, ya kisarannya ya terpaut sekitar 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat, gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Napol ini kepulauan King, nopo kabupaten atau kebenaran apa provinsi itu yang di sana. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina.
Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa Arab, pokoknya sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh itu betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya cara Faiz ya, wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India. Karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Rugen nak tunggu lama tunggu sama. Wong Yogyo wong Solo mesti asli made in kene. Mulane pesa ndak kreteng. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India. Karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Jika makin orang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang kajian. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati soleh. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Jala kabadihi dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten be umat Islam di Famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa karena tidak ingin melihat umatnya kok saling orang Islam kok paten binatan dan apa. Nah pangeran es mentang-mentang pangeran pun ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-duwenya ya menang. Wong proposal ae gaji kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat di Cina. Akhirnya Islam di Cina kata minggat di Aceh, akhirnya Aceh. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Minowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya orang Islam di Sulawesi, orang pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung itu jadi pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah umpama tetep nang kraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang kraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar telir, pria punya telir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Uga hukum ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kan. Saya ana Gus ning desa, kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran meningkat ke Tuban. Itu penting itu tadi kadang. Cuma repot kadang tukaran tak meningkat lagi. Jadi ujung. Berarti meningkat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah ono Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu malah apa? Aku luwe roh, mungkin itu makhluk roh. Itu sejarah.
Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya kasus bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang gak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Zuriyahnya Husain, ya sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut Zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu Zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu banyak yang harus kawin sama orang non Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara Arab. Paham? Sehingga banyak Zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak Zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Cempo Cina. Wis Cina kok nata pedok kanjeng. Saya itu ngajak berat, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu, memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi keluarganya Nabi. Ya, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barangnya. Kalau nu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Dari Gus Bak gak sunat karena dia. Kon takok aku, maksudnya jiran sih. Gak cara gue Abu Jahal coba. Coba Abu Lahab coba. Ya coba Nabi to Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane cobaan dibaca ngene apa? Oh, pancen pakaiane. Lah anak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak tau. Salat sunan Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Coba Abu Jahal ngene apa? Coba. Kan agak deh. Ora delok versi film, versi tenar apa padha. Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang akhir orang Juban, agak pola, lama. Kok ada agak kena film, orang Juban di kono. Ya mana Juban di kono kok? Sebagai, jadi tangan-tangan dia nih bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham, seneng kamu berarti salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, semua itu hanya ujian. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik. Jarang ono wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi akeh wong suka baru kae disio. Jarang juga baru kayak gini nabi bukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu baru kah. Mereka kersane pengiran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok di syariatno. Ini berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya. Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pengiran sing ditu yo coba tentang. Paham ya? Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya konsumen itu baru kayak drengki kafe, onong di toko, tak kali drengki ke toko, pakai ke toko, akhirnya barang murah. Mereka sing kompetisi akeh, sing untung konsumen. Gue ngaji mak suwe aku, lalu tak terang. Ada pengiran yang ngerti ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan yang aneh-aneh. Mas, gue roh aku ngaku pengen. Ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampai menjadi tahu kenapa fitnah itu kita takut. Tapi ya jangan nganggep itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunah. Lah kenapa cirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non muslim? Ini wonten sejarah.
Ketika kanjeng Nabi minta itu nggak dikabulkan.